Halo Leo, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu dengan temanya pesonamu di matanya ya. Tapi sebelum kita lihat ya, kita akan lihat untuk koneksi kamu dan dia dulu ya. Ingat ini general ya, jadi tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Ambil aja nilai positifnya dan buang yang negatif. Bijaklah dalam menyikapi ya. Kalau ini resonate energi sendiri, kalian bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya kalian bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan tidak lupa aku ingatkan, jangan lupa pakai earphone atau handfree ya kalau suaranya kekecilan. Kita lihat untuk koneksi kamu dan dia untuk zodiak Leo. Ada rekonsiliasi di sini, kemudian ada keep an open mind, dan di sini ada very soon. Oke. Kita akan lihat untuk orakelnya dulu. Mohon maaf ya tarotnya. Kita akan buka 4 kartu di sini. Koneksi kamu dan dia. Sebelum kita baca pesonamu di matanya, kita akan lihat. Oke, di sini ada Empress. Oke, ada Emperor. Oh, ada Ten of Wands. Ada Ace of Swords. Oke. Dan di bottomnya kita punya Nine of Pentacles ya. Oke. Untuk zodiak di sini ada Aries, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Rekonsiliasi, keep an open mind, dan very soon. Oke. Rekonsiliasi, seseorang dari masa lalu kamu kembali. Your soulmate, my dear promise. Oke. Gini, aku ngelihatnya di sini ya. Untuk yang pertama ya, opini yang pertama. Kamu ini lagi dekat ya dengan seseorang di sini. Dekat gitu ya. Mungkin kalian punya ini yang sama ya, kayak hubungan yang spesial gitu ya. Aku ngeliatnya kalian juga sama gitu ya, mungkin kalian single mother gitu ya, dan satunya juga single father gitu ya. Jadi kalian ini punya kecocokan di situ gitu ya. Jadi kalian dekat, dan mungkin ada salah satu di antara kalian itu kayak pengen hubungan ini tuh dilanjut ke arah yang lebih serius gitu, cuman kayak masih bingung gitu ya, kayak masih bingung, masih belum mungkin kayak belum berani gitu ya, belum berani untuk ngomong gitu, atau mungkin kalian udah lama bersama, udah lama deket, udah sama-sama tahu ya, kayak mungkin dari segi keluarga juga udah tahu gitu ya, sama-sama setuju gitu, cuman kamunya yang sepertinya masih belum membuat keputusan untuk hubungan ini ke arah yang lebih jauh gitu. Padahal kalian dua-duanya di sini sama-sama saling sayang ya, sama-sama saling tertarik gitu ya, seperti itu. Dan dua-duanya ini sama ingin adanya hubungan ke arah yang jauh lebih baik gitu ya, lebih serius gitu.
ya. Mungkin ya ada salah satu di antara kalian yang hubungannya mungkin masih menggantung statusnya. Jadi kayak udah berpisah ya dengan pasangannya sebelumnya, cuman mungkin kayak belum ada kejelasan gitu loh, belum bisa, kayak masih dalam proses itu juga bisa, tapi kayak yang jelas mungkin disinilah ya yang membuat very soon di sini kayak keputusan belum bisa diambil gitu loh untuk hubungan kalian ke depannya, padahal dua-duanya ingin gitu loh, seperti itu ya. Tapi saat ini kalian bersama ya. Kalian bersama, hubungan kalian bekerja di sini. Gitu. Dan untuk yang kedua di sini. Ini kalian udah pasangan. Kalian udah pasangan tapi mungkin saat ini kalian ada jeda. Ya, kalian ada jeda, kamu masih sayang sama pasangan kamu. Pasangan kamu juga sayang sama kamu, masih sayang ya, masih ada chemistry, kalian masih ada di dalam hubungan ya, pernikahan gitu masih ada, tapi kalian udah berpisah di sini, udah mungkin kalian nggak bersama gitu ya, kayak ada mungkin kalian ada masalah gitu ya, tapi ini hubungan kalian ini bener-bener punya apa ya, aku ngeliatnya lebih ke chemistry-nya tuh kuat banget gitu ya, kayak deep gitu koneksinya. Jadi kayak ada keep an open mind. Selama kalian berpisah ini baru ngerasa gitu ya, dua-duanya, nggak kamu aja, pasangan kamu juga gitu, kayak ngerasa awalnya ya kalian ini meninggalkan hubungan, tapi ini bisa untuk yang udah menikah ya ataupun belum gitu ya. Jadi mungkin dulunya sebelum kalian berpisah, kalian mungkin udah lama sama dan pernah berencana ingin menikah, ingin membawa hubungan ke pernikahan gitu istilahnya ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Nah, itu tuh saat kalian berpisah itu baru sama-sama saling menyadari gitu ya. Pikirannya baru kebuka gitu, yang awalnya kalian itu nggak berarti gitu ya satu sama lain ya. Bisa kamu yang merasakan itu, pasangan kamu juga gitu kayak dia ingin cari yang lain yang lebih gitu, yang cocok, yang sesuai dengan ekspektasi dia, yang sesuai dengan keinginan dia atau harapan dia gitu. Karena ketika ngejalanin bersama kamu mungkin awalnya sih oke-oke aja ya, fine-fine aja gitu, tapi di tengah-tengah kayak ada hal yang mungkin kalian satu sama lain itu baru sifat aslinya gitu istilahnya ya, kebuka gitu ya, baru sama-sama saling tahu, dan ini mungkin kayak menimbulkan kekecewaan gitu ya. Yang satunya ingin mengontrol ya, ingin mengontrol pasangan, satunya juga sama gitu istilahnya. Jadi dua-duanya ini ingin saling mengendalikan. Jadi kan hubungan nggak balance gitu, banyak masalah di sini gitu. Sehingga mungkin kalian juga mungkin sering berantem gitu ya, hubungan gak harmonis gitu, padahal cinta ada gitu, cuman kayak masih belum sama-sama dewasa ya mungkin gitu. Nah, setelah berpisah itu rasanya beda gitu ya, kayak masih kepikiran terus, keingetan terus gitu, rasa sayangnya nggak berubah gitu. Dan rekonsiliasi di sini aku ngeliatnya ingin kembali gitu ya, seperti itu. Kamu ingin kembali ataupun pasangan kamu juga ingin kembali gitu. Aku rasanya di sini dua-duanya ya, bukan salah satu. Dua-duanya punya perasaan yang sama. Jadi pasangan kamu ingin kembali, kamu juga ingin kembali bersama gitu. Ingin memperbaiki hubungan ini gitu. Ya, chemistry-nya masih ada di sini, kuat banget gitu. Ya. Kalau kalian yang udah menikah ini akan segera ada kejelasan ya, hubungan kamu dan dia gitu. Akan ada satu kebenaran yang terungkap gitu, atau kejujuran di sini yang mungkin selama ini
perasaan kamu sembunyikan dari pasangan kamu, dia juga sama ya. Karena ini dua-duanya sama-sama terlihat apa ya, di luar itu terlihat baik-baik aja gitu ya, seolah-olah cuek, seolah-olah nggak peduli gitu, padahal enggak, dua-duanya masih sama gitu. Masih ingin gitu ya ada di dalam hubungan ini gitu ya, ingin hubungan ini tuh diperbaiki, diperbaharui gitu ya, jauh lebih baik lagi ya. Ingin bekerja lagi gitu ya, ada Eight of Pentacles di sini ya, ingin memperbaiki hubungan gitu ya. Seperti itu, ingin adanya satu awal gitu ya, awal baru gitu ya, yang jauh lebih baik gitu di dalam hubungan kamu dan dia gitu ya. Jadi ini koneksi kamu dan dia tuh seperti ini gitu. Untuk beberapa mungkin kalian udah ini ya, mungkin kalian udah ada kejelasan gitu, kayak ya karena ada rekonsiliasi, mungkin saat ini kalian udah ada pertemuan dengan dia gitu ya, dengan pasangan kamu ini. Kalau untuk yang belum, aku rasa di sini akan ada gitu ya, kalau ini memang resonate buat kamu gitu ya. Kalau kalian yang belum di sini, ada very soon ya. Jadi putuskan segera apa yang kamu mau gitu loh. Kalau kamu masih ingin di dalam hubungan ini ya, kamu beranikan diri untuk bicara dulu gitu istilahnya, untuk terbuka dulu, itu nggak ada salahnya gitu, untuk jujur gitu ya, nggak usah gengsi gitu ya, nggak usah malu-malu, toh hubungan ini juga apa, masih ada gitu kan statusnya gitu. Ini untuk kamu yang masih ada dalam satu apa ya, satu keluarga gitu ya. Cuman mungkin saat ini kalian lagi jeda aja gitu ya, belum ada kejelasan status kalian gitu ya. Jadi nggak usah meninggikan ego gitu ya, mulai awal yang baru yang lebih baik gitu. Karena ini harapan ini nggak kamu aja gitu loh, tapi dua-duanya gitu. Jadi nggak salah satu, tapi dua-duanya berharap hubungan ini tuh bisa bekerja kembali gitu ya. Aku lihat memang nggak ada komunikasi langsung di sini. Hubungan mungkin ya udah cut gitu ya, udah cut komunikasi, nggak ada, kalian saling cuek gitu. Mungkin ada yang kalau mungkin ada yang bilang, kok bisa ya hubungan berpisah tapi nggak ada status gitu, kayak digantung gitu, ini untuk yang menikah ya. Ya bisa aja gitu, banyak di sini ya yang kayaknya tuh hubungan diakhiri gitu aja ya, asing-asing gitu. Mungkin kalau kamu cewek ya mungkin milih pergi ke rumah orang tua, tinggal bersama orang tua gitu, istilahnya seperti itu. Jadi kan kayak nggak satu rumah lagi gitu ya. Cuman untuk soal legalitas atau apa itu bisa aja nggak diurus gitu istilahnya. Banyak kan istilahnya kasus-kasus yang kayak gitu bisa nggak bisa dengan baik-baik, tapi ya tinggalin aja gitu. Soalnya kan nggak mau apa ya, biasa kalau orang lagi sedang marah ya, lagi sedang marah itu memang kebawa emosi, kadang ada yang melakukan hal yang seperti itu gitu. Oke. Bahkan aku ya pengalaman pribadi ya, dari orang yang pernah aku temui, ada juga yang justru marah gitu kan, ninggalin pasangannya, surat nikahnya dibakar gitu. Yang kalau lelaki nikah lagi bisa, tapi yang perempuan ini agak sulit kan. Itu ada kasus yang kayak gini tuh, ada gitu. Jadi kan kayak kalau secara hukum legalitas itu kan belum ada gitu loh, masih gantung gitu, meskipun secara fisikal mereka nggak lagi sama, nggak satu rumah gitu, udah pisah lama gitu
Nah, mungkin di sini tuh kasusnya seperti itu gitu loh. Udah berpisah gitu asing-asing, tapi secara eh legalitas gitu ya, hukum itu divorce belum ada gitu, belum ada perceraian gitu loh istilahnya. Gitu, makanya di sini kayak dua-duanya masih saling tertarik, masih ingin berjuang untuk saling mempertahankan ya, ingin diberi kesempatan lagi gitu, karena yaitu ya ada keep an open mind gitu ya, baru kebuka pikirannya yang awalnya uh, karena banyak berekspektasi nggak sesuai dengan ekspektasi, ingin mencari yang lain gitu yang sesuai dengan harapannya atau ekspektasinya gitu. Tapi ketika udah mencari ngejalanin gitu ya, uh, nggak bisa lupa dengan pasangan ini gitu ya. Misalkan kamu gitu ya, kamu nggak bisa melupakan pasangan kamu ini gitu, masih punya rasa gitu, karena ini chemistry-nya kuat gitu ya. Apalagi kalau kamu sudah punya anak gitu ya di sini. Hmm, sudah lama bersama gitu. Oke, jadi nggak bisa apa ya, nggak bisa saling, kalau chemistry-nya kuat itu ya ada strong magnetic connection gitu ya, kayak kayak magnet gitu ya. Itu memang sulit ya untuk dilepaskan, itu sulit gitu loh. Kalian nggak akan bisa melupakan gitu. Ya ibaratnya kayak cinta itu ada gitu. Cintanya terlalu kuat gitu ya dibanding uh, apa? Dibanding ego gitu ya. Meskipun egonya diduluin gitu. Jadi kayak pikiran dengan perasaan kan nggak sejalan gitu. Pikirannya kan diduluin gitu. Ego kan adanya di pikiran gitu loh. Ya, terlalu banyak ekspektasi dan ini dan itu. Nah, misalnya seperti itu gitu. Tapi lupa dengan apa yang dirasain gitu. Makanya ketika berpisah pun sulit gitu ya, sulit untuk melepaskan. Dan di sini rekonsiliasi ya, someone from your past in returning to your life. Jadi seseorang dari masa lalu kamu akan kembali gitu. Ya. Oke, kalian akan ada pertemuan di sini, rekonsiliasi. Dan untuk zodiaknya udah ya tadi, sekarang kita lihat untuk pesona kamu di matanya tuh apa. Ingat ya, ini bisa vice versa ya bacaannya. Kita lihat untuk pesona kamu di matanya. Untuk Leo di sini, pesonamu di matanya ya, di mata pasangan kamu ini, seseorang yang kamu pikirkan atau seseorang yang dealing dengan kamu. Pesonamu di matanya, kita lihat apa sih yang membuat dia itu terpesona sama kamu sehingga sulit untuk melupakan. Wow, di sini Empress, di sini juga Empress ya. Aku ngeliat di sini seperti kamu itu sosok keibuan, melindungi gitu kalau kamu perempuan ya. Kayak ngejaga banget gitu ya sama keluarga. Jadi ini kayak dewasa. Pokoknya kamu itu mempunyai nilai plus ya, positif banget gitu, karena Empress ini jadi kayak dia ngerasa kamu itu permaisurinya dia gitu. Jadi ini seperti uh, dia terpesona ya sama kamu itu bukan karena apa-apa gitu ya istilahnya, tapi karena dia ngerasa ya itu gitu, um, perasaan dia gitu, karena dia memang sayang sama kamu gitu loh. Memang dia sayang sama kamu, memang dia cinta sama kamu gitu ya. Tapi selain itu, kalau dilihat dari luar perasaan ya, maksudnya mungkin ada hal-hal yang dia pikirkan, maksudnya gitu ya. Ini kayak mungkin kamu orangnya baik, kamu mungkin juga suka dengan anak kecil ya, kayak keibuan gitu ya. Kalau laki-laki juga kebapakan gitu ya,
ngejaga banget dengan keluarga gitu, kayak sosoknya tuh ngayomin gitu loh. Dan ini orang yang memang benar-benar idaman banget untuk dijadikan istri atau suami gitu loh, istilahnya seperti itu. Oke. Mungkin dari segi finansial ya juga mandiri gitu ya, nggak bergantung gitu kalau kamu cewek. Baik, pokoknya punya nilai kebaikan di sini, plus di matanya ya. Kemudian di sini ada Ten of Cups. Wow. Kamu baik sama siapa aja di sini ya. Kamu baik sama semua orang, dan Ten of Cups di sini mungkin kamu juga kayaknya tuh dengan keluarganya juga deket gitu loh ya. Kamu nggak hanya sayang sama dia, tapi kamu juga, dia bisa melihat kamu kalau kamu tuh sayang dengan keluarganya dia gitu loh. Ya, kayak mungkin seperti ya pokoknya keluarga lah ya, semua gitu. Jadi kayak bisa menerima gitu loh ya, kayak bisa bersama gitu ya. Dan aku juga ngeliat di sini mungkin kalian pernah ada momen yang sangat membuat dia merasa bahagia gitu ya. Kayak ada momen dimana kamu tuh bener-bener bisa membuat dia tuh merasa bahagia gitu loh ya. Kayak seolah-olah dia nggak pernah ngerasain kebahagiaan yang saat dia ada bersama kamu gitu, saat bersama kamu gitu. Istilahnya seperti itu gitu ya. Tapi untuk beberapa memang di sini kamu yang membuat dia terpesona itu kamu tuh baik sama semua orang gitu ya, baik dari keluarganya ya, itu dia ngelihat sisi-sisi baiknya kamu di sini ya gitu ya. Kamu juga nggak hanya sayang sama dia, tapi kamu juga sayang dengan keluarganya gitu ya. Mungkin kamu ngejaga juga gitu, contohnya ya kalau dia punya orang tua yang tua gitu, nah mungkin kamu memberikan perhatian kamu sama orang tuanya juga gitu loh istilahnya. Kita lihat ya pesonamu di matanya. Untuk Leo, pesonamu di matanya. Ada the devils di sini. Devils ya. Devil di sini kamu nggak gampang tergoda di sini, aku ngelihatnya ya. Kamu nggak gampang tergoda karena selain di sini kamu memang punya chemistry ya, strong connection dengan dia ya, yang mungkin kalian juga ngerasain gitu ya. Kenapa udah berpisah, ada pertengkaran, itu kayak sulit untuk menghilangkan rasa cinta gitu ya. Bahkan kayak mencari yang lain pun nggak bisa gitu ya, kayak sulit untuk membuka hati gitu ya istilahnya, atau ngejalanin dengan yang lain gitu, ataupun bisa dibilang sulit untuk jatuh cinta lagi gitu istilahnya ya, karena apa ya, kayak ya cuma kamu satu-satunya di hati aku gitu loh istilahnya ya. Selain itu di sini aku ngelihatnya dia terpesona oleh kamu itu karena ya itu mungkin kamu orangnya nggak gampang tergoda gitu ya, nggak gampang tergoda oleh rayuan-rayuan, gombal-gombal dari mungkin orang lain ataupun bahkan dari dia sendiri gitu ya. Jadi kayak nggak gampang dirayu gitu loh, nggak gampang tergoda gitu istilahnya ya. Ini yang membuat dia itu terpesona gitu ya sama kamu gitu. Biasanya kan kalau contoh ya mungkin ya banyak ataupun dia pernah bertemu dengan cewek lain gitu ya, misalkan kamu cewek ya, itu mungkin
yang lainnya tuh gampang banget tergoda oleh ya mungkin rayuan gitu ataupun uang apapun itu ya. Pokoknya di sini yang mengisyaratkan tuh kayak mudah banget tergoda oleh rayuan gitu. Nah, di sini dia ngelihat kamu itu enggak gitu loh. Seperti itu gitu. Kamu enggak mudah dirayu gitu ya, enggak mudah digoda mungkin ataupun ada yang godain kamu gitu ya di luar sana. Itu kamu enggak mudah gitu loh ya. Percaya ataupun tergoda gitu. Ini yang membuat dia tuh terpesona banget gitu. Jadi bisa dibilang kamu tuh orang setia gitu loh ya. Kalau udah satu-satu gitu istilahnya. Kita lihat lagi ya, apa yang membuat dia terpesona. Dan untuk beberapa di sini aku ngeliat ya, mungkin secara fisik ya, gak semua ya, ada sedikit negatif di sini ya, mungkin secara fisik gitu. Fisik di sini mungkin ya hubungan lah ya, hubungan yang ya karena kalian seperti yang gue bilang tadi ya, ini kan hubungan yang udah suami istri gitu ya. Nah, mungkin ada sisi-sisi di situ gitu ya. Dia ngerasa kamu mungkin sangat menggoda gitu ya. Gitu. Kita lihat pesona kamu di matanya atau kamu bisa istilahnya kayak muasin dia gitu loh. Ya. Kita lihat lagi pesonamu di matanya. Ada Queen of Swords ya. Mungkin untuk beberapa di sini kamu orangnya cerdas ya, pandai berpikir. Nggak hanya itu sih, aku ngelihatnya sih Queen of Swords di sini lebih ke jujur gitu ya. Kamu orangnya tegas, kamu orangnya jujur, kamu orangnya terbuka. Kamu nggak suka bohong di sini. Kamu nggak suka dibohongin juga nggak suka bohong gitu. Karena juga di sini ada devil juga ya. Jadi kayak nggak suka dibohongin gitu ya. Kamu juga nggak suka bohong, nggak suka dibohongin ya. Kamu orangnya tegas di sini dan tahu apa maunya kamu gitu ya. Nggak plin plan gitu loh. Makanya tadi aku bilang kamu nggak mudah tergoda gitu loh ya. Kamu kalau udah ngomong ibaratnya kalau kamu udah yakin gitu ya ngomong apa gitu ya, ya udah gitu ya. Kayak nggak mau kayak nggak belok-belok gitu loh istilahnya, lurus-lurus aja gitu istilahnya ya. Ini yang membuat dia tuh terpesona sama kamu gitu loh. Oke. Kayak orang yang udah kekeh gitu loh, kalau udah maunya gitu ya gitu istilahnya seperti itu gitu, yakin gitu, nggak mudah, nggak plin plan gitu ya, nggak mudah tergoda gitu istilahnya gitu. Kita lihat lagi pesonamu di matanya. Tapi untuk beberapa di sini aku lihatnya nggak semua ya, kayak dia itu suka kalau kamu ngomong gitu, saat kamu ngomong gitu ya. Saat kamu ngomong itu meskipun mungkin kamu agak kasar gitu ya, ataupun kasar di sini maksudnya kayak keras gitu ya atau pedes gitu, tapi entah kenapa dia tuh suka ya saat kamu ngomong gitu. Mungkin karena jarang kali ya ada yang ada yang apa ya istilahnya kayak marah-marah sama dia gitu ya, ngomel-ngomel sama dia, mungkin itu gitu. Aku nggak tahu kenapa untuk beberapa di sini aku ngerasa dia itu terpesona karena bicara kamu gitu ya, saat kamu ngomong gitu ya. Mungkin saat kamu ngomong itu meskipun menyakitkan, tapi ini mungkin menyadarkan dia juga gitu loh ya. Kemudian di sini ada Eight of Pentacles. Oke, aku ngeliat kamu suka bekerja ya, suka bekerja di sini. Suka bekerja keras gitu ya. Maksudnya bekerja keras ya, mungkin kamu suka bekerja gitu loh ya. Makanya tadi aku bilang The Empress di sini mungkin kamu mandiri secara finansial gitu. Jadi di sini ada Eight of Pentacles yang dimana kamu suka bekerja gitu ya. Ini yang dia suka dari kamu. Ya, yang membuat dia terpesona gitu ya. Kamu mandiri gitu ya,
kamu suka bekerja gitu ya. Istilahnya bisa dibilang kamu juga bekerja sendiri ya, melakukan apapun tuh sendiri gitu, kayak seolah-olah kamu tuh nggak butuh bantuan orang lain gitu ya. Kayak ya kamu kerjakan sendiri, misalkan ada pekerjaan rumah apa gitu ya, kamu lebih suka mengerjakan sendiri daripada nyuruh orang gitu ya, atau bayar orang atau cari pembantu, istilahnya seperti itu ya. Kayak mungkin masak atau apa gitu istilahnya ya. Ini yang membuat dia tuh terpesona gitu atau tertarik sama kamu gitu. Contoh ya, di sini mungkin saat ada keluarga yang sakit gitu ya, mungkin dia pernah bilang suruh jaga orang gitu, tapi kamunya mungkin ngomong nggak usah gitu, aku jaga sendiri aja gitu, mungkin kayak gitu loh istilahnya. Jadi kamu kayak lebih suka bekerja sendiri gitu loh daripada nyuruh orang, istilahnya gitu loh ya. Tapi di sini juga kamu, kalau kamu yang belum menikah ini, mungkin kamu juga tipikal orang yang suka bekerja gitu. Kalau kamu lagi fokus dengan kerjaan kamu, nggak mau diganggu ya, kayak orang yang benar-benar punya apa ya, prinsip gitu ya. Prinsip, maksudnya prinsip di sini yaitu kalau udah bekerja ya nggak mau diganggu gitu loh ya. Kalau lagi fokus kerja nggak mau diganggu gitu. Dan memang ini kayak orang yang bekerja sendiri gitu ya, rajin gitu ya, rajin kerja gitu istilahnya. Oke. Di sini zodiaknya ada sama ya, ada Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi ini bisa hanya energi saja, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Kalaupun ada zodiak yang tidak tersebut pun bisa masuk ya. Sekian dulu ya bacaan dari saya untuk kamu Leo. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga sampai di sini apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Kalau nggak paham, ambil poin pentingnya aja. Oke? Terima kasih, sampai jumpa.